dari pengakuan Rismond ini saya menduga, ya, jangan-jangan nanti akan terbit klaster 3. Kita tunggu ya dari penyidik nih. Jangan-jangan kemudian Abraham Samad dan satu orang lagi yang lolos itu adalah siapa ya namanya? Michael Sinaga. Michael Sinaga kan juga kan terlapor tuh. Nah, lolos ini kawan. Nah, jangan-jangan klaster 3 akan muncul nanti ya menjadi Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi kita nggak tahu. Itu kan kewenangan penyidik. Penyidiklah yang bisa menentukan dan menetapkan apakah kemudian Abraham Samad ya bisa menjadi tersangka juga. Kau bilang manfaatkan forum itu untuk mengatakan apa orang yang kita muliakan Pak Jokowi sebagai orang jahat. Kau yang jahat. Kau bukan lagi jahat, kau kurang ajar. Gitu loh. Ya, jangan atas nama kebebasan berpendapat kau seenak-enaknya ya mencemooh, menghina Pak Jokowi. Ya kalau bicara jahat, kau yang jahat. Apa kontribusi kau buat Republik ini? Nggak ada. Kau yang bikin gaduh selama ini. Loh, Pak Jokowi itu jelas kontribusinya. Ya. Jelas. Karena jelas kontribusinya itulah makanya ratusan juta masyarakat Indonesia ya sangat berterima kasih ke beliau. Takzim ke beliau. Kenapa? Beliau itu mengaku orang kampung loh. Pada 2 periode loh. 5 pertarungan sudah dimenangkan oleh Pak Jokowi. Refli, kau pertarungan antar RT aja mungkin belum tentu menang. Ya. Pak Jokowi itu 5 pertarungan kontestasi yang diakui oleh undang-undang ya berhasil memenangkan medan pertarungan. Kau apa? Ya. Kau pernah ikut kontestasi wali kota, pilkada? Nggak pernah, mana berani kau. Ya, Pak Jokowi itu 2 kali ya menang mutlak pula di periode kedua menjadi wali kota Solo. Kemudian perang lagi di Jakarta. Ya kan? Orang desa nih, orang Solo, kota kecil bertarung di Jakarta, ya ibu kota Republik, menang. Itu pertempuran besar. Ya. Yang dilawan pun orang-orang besar juga, menang. Kau ke laut. Kemudian 2 periode memenangkan Pilpres, menang lagi. Jadi kau katakan Jokowi jahat, kalau Jokowi jahat ya di mata rakyat Jokowi jahat, nggak mungkin 5 kali pertempuran besar ya yang itu butuh dukungan rakyat dimenangkan oleh beliau. Jadi jaga bacot kau, Refli, ya. Saya sebagai anak Solo Mulyono ya marah, ya. Kalau kau nggak suka, ya datang ke sini, kita debat di sini di ruang konsensus bersama saya, Budius Ma'rufillah. Saya tantang kau, Lei, kau mending balik dulu ke Bali ke sana, Lei. Kau tinggalkan Jakarta dulu, kau punya tugas, Lei. Selesaikan itu buku, ya. Kau jangan muncul lagi di televisi untuk sementara. Kau selesaikan tugas menulis buku Jokowi White Papers berupa yang antitesisnya, ya kau harus buktikan di mana letak kesalahan kau yang dulu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'rufillah, anak Sulung Mulyono, Kanang Termul. Ya, hari ini monolog Ruang Konsensus akan menyampaikan sebuah perspektif dari saya dari apa tontonan semalam yang mungkin sebagian besar Termul nonton juga kali ya, karena ada Termul baru yang untuk pertama kalinya muncul sebagai Termul. Kemarin Rismond Sianipar muncul di Rakyat Bersuara di TV sebelah. TV tempat saya dulu bekerja. Nah, apa yang menarik dari tayangan kemarin itu, sebenarnya saya kasih sedikit background. Sebenarnya sebelum acara itu dimulai, ya kebetulan saya tahu yang menangani kasus bukan kasus sih, proses SP3 atau restoratif justice ini. Saya sempat telepon Rismond sebelumnya, ini nggak salah boleh mengikuti
diskusi-diskusi di televisi atau di podcast, katanya kan sampai selesainya buku oleh penyidik Rismon nggak boleh tayang. Karena kalau misalnya sempat muncul, takutnya nanti beredar lagi macam-macam isu. Nah, paginya Risma menjelaskan kepada saya, "Bang, aku hanya menjalankan arahan dari penyidik aja. Dan untuk acara yang Rakyat Bersuara nanti malam, itu Aimannya langsung yang minta izin ke penyidik. Jadi saya tinggal ngikutin aja." Oh gitu. Ya lantas kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan penyidik yang dimaksud oleh Rismon. Dan ternyata betul ketika saya konfirmasi apa nggak salah, apa nggak keliru ini. Saya khawatir nanti jadi blunder kan gitu. Nah, penjelasannya saya pikir ya normatif sih. Sebenarnya nggak boleh, cuman ini juga perlu karena kan temanya yang diusung oleh Rakber semalam itu adalah menguji data soal ijazah antara Roy Suryo dengan Rismon sendiri, ya kan, isu sensitif banget sebenarnya. Nah, yang paling menarik ketika kemudian itu berlangsung, ya memang saya melihat di awal-awal di menit-menit pertama, ya kelihatan Rismon didampingi oleh pengacaranya Jahmada Girsang dan juga ada kuasa hukum Pak Jokowi, Rifai. Awalnya kan Rismon sebagai pembicara dan kelihatan memang Rismon kedodoran. Tapi dia cukup cool dan cukup tabah menghadapi bekas sekondannya dulu, Roy Suryo, kemudian ada di sebelahnya itu Gofur Sang Aji, sama itu orang tua yang di klaster pertama, Fadilah. Nah, tapi memang itu sebenarnya panggung antara Rismon dengan Roy Suryo. Nah, ternyata ya yang melemahkan Rismon dalam persoalan diskusi kemarin itu bukan bagaimana Rismon menyajikan argumen-argumen yang kuat tentang kenapa dia berbelok, kenapa kemudian dia meyakini bahwa riset pertama yang dia lakukan pada saat dia masih ada di kelompok sana, ya, dan kemudian bagaimana dia menjelaskan kenapa dia berbalik, karena memang seorang peneliti, ya, dan saya pikir itu aksiomanya bisa diterima. Seorang peneliti itu yang tidak boleh adalah bohong, ya, tetapi tidak boleh, tetapi boleh salah, itu boleh. Kalau seorang peneliti salah itu boleh, asal kemudian dia memperbaiki. Nah, bohong yang dimaksud itu adalah bukan bohong dalam konteks ada semacam kegiatan-kegiatan lain di luar penelitian yang sifatnya mungkin politis. Nah, itu mungkin orang berbohong tuh suka-suka karena kan politik itu kan banyak bohongnya juga. Nah, ketika Rismon tahu kokoh, ketika Roy Suryo tahu ternyata Rismon kokoh dengan argumen-argumennya, kemudian Roy langsung menghantamnya dengan isu bahwa Rismon tidak lulus di Yamaguchi. Nah, itu memang pas di situ permainan mulai agak kendor tuh Rismon. Langsung agak keliengan lah kalau bahasa kita sehari-hari, agak pusing juga Rismon. Tetapi dia cukup cool ya menghadapi tekanan-tekanan dan serangan dari Roy Suryo. Nah, dari semua dialog yang cukup lama ya diskusinya, diskusi yang saya pikir itu sangat brutal ya. Itu bukan diskusi ilmiah, walaupun Aiman berulang kali ini diskusi ilmiah, bukan diskusi ilmiah itu. Itu diskusi orang terminal. Diskusi yang sifatnya kampungan. Diskusi ala Bromo Corah ya seperti itu, tidak ada inteleknya sama sekali sebenarnya. Ya tetapi ya atas nama orang boleh mengklaim bahwa ini adalah diskusi ilmiah, ya boleh-boleh saja. Tetapi saya yakin di sebagian besar pemirsa melihat itu diskusi sangat brutal sekali. Nah, temuan menarik yang kita simak dari diskusi Rakyat Bersuara kemarin itu adalah ternyata ada isu baru yang sebenarnya ini tersimpan cukup lama. Ketika Rismon mengatakan bahwa ada inisial nama AS. AS itu ternyata Abraham Samad, mantan ketua KPK.
Ini saya pikir mengagetkan, ya. Jadi ada sebuah pertemuan, jadi Rismond bercerita, Anda boleh cek ya, memverifikasi penjelasan saya ini dalam tayangan semalam, ada di banyak kanal YouTube. Jadi Rismond bercerita begini, ada sebuah pertemuan ya, di mana dihadiri oleh waktu itu masih RRT ya namanya, atau di kita menamakan mereka itu teroris, Tiva, Roy dan Rismond ya pada saat itu. Sekarang kan singkatannya jadi Roti, Roy dan Tiva. Oke, nah pada saat itu ada pertemuan yang dihadiri oleh para kuasa hukum dan para tersangka. Tapi klaster 1 kayaknya nggak ada yang datang. Jadi yang hadir pada saat itu Gofur, kuasa hukumnya Roy dan Kozinudin. Ada Rismond, ada Jahmada juga katanya. Nah, di situ diarahkan bahwa Rismond pokoknya harus serang terus karena itu perintah AS, perintah Abraham Samad. Dan kemudian pada saat itu juga ya Kozinudin dan Gofur meminta maaf pada Rismond bahwa dia terpaksa harus melakukan itu demi agenda. Oh, ternyata mereka ada agenda. Nah, Abraham Samad juga meminta maaf kepada Rismond ya. Padahal kita tahu Abraham Samad itu sebenarnya masuk dalam terlapor ya. Sebelum ada tersangka yang kemarin ya, akan ada di klaster 1 itu 3 orang, di klaster 1 itu 5 orang, klaster 2 3 orang. Nah, artinya 8 orang ya. Padahal yang terlapor ya itu ada 12 orang. Ya, 12 orang berarti dari 12 ya menjadi 8 itu 4 selamat nih istilahnya, nggak jadi terlapor akhirnya. Nggak menjadi tersangka. Jadi dari 12 terlapor, 8 kemudian menjadi tersangka. Nah, salah satu yang lolos tidak menjadi tersangka adalah Abraham Samad namanya. Nah, kalau dilihat dari pengakuan Rismond semalam, ya rasa-rasanya ya Abraham Samad sebenarnya layak untuk juga menjadi tersangka sebenarnya. Kalau dilihat dari pengakuan Rismond kemarin. Walaupun dengan gigih Gofur menyangkal, Roy menyangkal bahwa tidak ada keterlibatan Abraham Samad di dalam bagaimana para pengacara yang mendampingi para tersangka kasus fitnahan Iza Pak Jokowi ini ya, tetapi tidak bisa dihindari Rismond sudah buat pengakuan dan kata Rismond juga ya kesaksian atau pengakuan dia ini sudah diceritakan semuanya ke penyidik. Dan layak diduga Abraham Samad sebenarnya bagian dari yang tak terpisahkan dari orang-orang yang ya secara langsung atau tidak langsung ya memframing isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kenapa kemudian lolos menjadi tidak menjadi tersangka ya pada saat penetapan tersangka sebelumnya. Nah, dari pengakuan Rismond ini saya menduga ya, jangan-jangan nanti akan terbit klaster 3. Kita tunggu ya dari penyidik nih. Jangan-jangan kemudian Abraham Samad dan satu orang lagi yang lolos itu adalah siapa ya namanya? Michael Sinaga. Michael Sinaga kan juga kan terlapor tuh. Nah, lolos ini kawan. Nah, jangan-jangan klaster 3 akan muncul nanti ya menjadi Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi kita nggak tahu. Itu kan kewenangan penyidik. Penyidiklah yang bisa menentukan dan menetapkan apakah kemudian Abraham Samad ya bisa menjadi tersangka juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengakuan Rismond dalam program di televisi semalam, nah saya kemudian mencoba mengaitkannya dengan lamanya kasus ini ya selesai sampai ke persidangan. Hampir setahun lah kalau dilihat dari kasus pelaporan Pak Jokowi ini aja, bukan dari kasus fitnahan ijazah palsu ya. Kalau kasus ijazah palsu ini kan sudah dari zaman Bambang siapa yang menulis buku Jokowi Undercover ya kan. Nah, itu kan sudah hampir lebih 2 tahun atau 3 tahun ya dari tahun terakhir periode kedua Pak Jokowi.
Bambang Tri kalau nggak, bukan Bambang Tri sih, saya lupa ya namanya, yang kemudian sudah dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Nah, Pak Yusuf Kalla ya kemarin mengatakan bahwa dalam press conference-nya, ini saya mencoba mengkaitkan ya bahwa lamanya kasus ini ya itu disebabkan karena Pak Jokowi ya tidak mau melihatkan ijazah aslinya beliau ke hadapan publik. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa pengakuan Rismond semalam, jadi lamanya kasus ini memang ya banyak sekali faktor penyebabnya. Salah satunya memang ada unsur kesengajaan bahwa kasus ini harus diglorifikasi kepada publik setiap hari, kalau perlu setiap jam ya kepada publik untuk memberi semacam pemahaman kepada seluruh masyarakat ya lewat sosial media. YouTube ini kan juga bagian dari sosial media ya. YouTube, TikTok, Instagram ya itu kan bagian dari sosial media. Televisi ya seperti program Rakyat Bersuara kemarin itu bukan sosial media, itu media mainstream. Tetapi jangan lupa media mainstream juga tidak akan dikenal materi-materi programnya kalau mereka nggak punya sosial media. Mereka juga punya kanal YouTube. Nah, seluruh TV-TV mainstream utama, ya saya sebut nama ya, seperti iNews, Metro, Kompas, CNN dan seterusnya, ya, kalau mereka hanya mengandalkan siaran mereka dari saluran televisi, saya yakin nggak ada yang nonton, karena sudah ada pergeseran penonton sekarang itu lebih kepada sosial media. Nah, makanya mereka punya kanal YouTube juga. Nah, memang ada kesengajaan, ya, ada rancangan, ya, bahwa kasus ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu ini memang didesain untuk mendelegitimasi, untuk mendowngrade ya kepopuleran Pak Jokowi, kemudian juga mendowngrade prestasi-prestasi Pak Jokowi dengan wah ternyata presiden yang kita pilih, yang kita muliakan, yang kita agung-agungkan ternyata ijazahnya palsu. Nah, dari pengakuan Rismond yang mana dua orang kuasa hukumnya minta maaf ke dia, yang kemudian juga Abraham Samad minta dia, bisa diduga ada keterkaitan bahwa ini memang disengaja. Artinya apa? Mereka tuh bukan melakukan penelitian bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Enggak, mereka kedok. Bahwa mereka peneliti itu hanya kedok. Dan itu kita nggak bisa dibohongin lagi oleh orang-orang ini. Jadi karena itu saya pikir sudah tidak ada alasan bagi penyidik di Polda Metro Jaya untuk segera menahan mereka ini. Ya, karena ini bukan lagi penelitian, bukan lagi semacam ekspresi kebebasan berpendapat. Ini bukan lagi ekspresi kebebasan berpendapat. Ini adalah memanfaatkan ekspresi kebebasan berpendapat ya atau memboncengi hak warga negara dalam bebas berpendapat dengan membangun ya propaganda ya, memframing sedemikian rupa bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Kemudian Pak Jokowi dibully dengan kalimat-kalimat, dengan diksi-diksi yang saya pikir ya tidak senonoh ya gitu loh. Nah, jadi saya yakin memang dari sisi tampilan terkesan dalam penglihatan saya Rismond dan kubunya Rismond ya agak kedodoran menghadapi gempuran Roy Suryo dan teman-teman yang memang secara kehadiran narasumber ya pihak iNews memang tidak berimbang ya, karena kita lihat dari sisinya Roy itu cuma ada 4 orang, 2 di panggung, 1 di tempat duduk penonton. Sementara mereka ya ada sekitar 6 orang ya yang sebenarnya tidak pembicara tapi dibolehkan bertanya, berpendapat, dan sehingga kemudian ada perdebatan yang hangat juga dan seru juga. Nah, ini kan ya kebiasaan lah, kita tahu bahwa tanpa seperti itu, tanpa berbuat yang tidak imbang seperti itu, tontonan jadi tidak menarik. Karena sedemikian rupa Rakyat Bersuara memang kecenderungannya tontonan tentang topik ijazah palsu harus seru ya, harus ada yang kemudian menjadi
heboh ya kan, termasuk kemarin itu juga menarik ketika Refli Harun muncul dan kemudian mengeluarkan pernyataan yang saya pikir nggak pantas gitu loh. Dia menuduh begini, jadi Ed Batlis katanya ini semua karena Jokowi jahat, padahal yang jahat dia gitu loh. Kok dia seenak udelnya di forum seperti itu dia menggelegar menyatakan ini semuanya karena ulah Jokowi yang memang jahat, membiarkan ya anak bangsa berdebat, bertengkar setiap hari, setiap bulan ya dan hampir bertahun hanya karena tidak mau melihatkan ijazahnya. Ini kan kurang ajar tuh si Refli. Ya. Kau Refli, kurang ajar kau, ya. Kau bilang manfaatkan forum itu untuk mengatakan orang yang kita muliakan Pak Jokowi sebagai orang jahat. Kau yang jahat. Kau bukan lagi jahat, kau kurang ajar. Gitu loh. Ya, jangan atas nama kebebasan berpendapat kau seenak-enaknya ya mencemooh, menghina Pak Jokowi. Ya kalau bicara jahat, kau yang jahat. Apa kontribusi kau buat Republik ini? Nggak ada. Kau yang bikin gaduh selama ini. Loh, Pak Jokowi itu jelas kontribusinya. Ya. Jelas. Karena jelas kontribusinya itulah makanya ratusan juta masyarakat Indonesia ya sangat berterima kasih ke beliau. Takzim ke beliau. Kenapa? Beliau itu mengaku orang kampung loh. Pada 2 periode loh. 5 pertarungan sudah dimenangkan oleh Pak Jokowi. Refli, kau pertarungan antar RT aja mungkin belum tentu menang. Ya, Pak Jokowi itu 5 pertarungan kontestasi yang diakui oleh undang-undang, ya berhasil memenangkan medan pertarungan. Kau apa? Ya, kau pernah ikut kontestasi wali kota, pilkada? Nggak pernah, mana berani kau. Ya, Pak Jokowi itu 2 kali. Ya, menang mutlak pula di periode kedua menjadi wali kota Solo. Kemudian perang lagi di Jakarta. Ya kan? Orang desa nih, orang Solo, kota kecil bertarung di Jakarta, ya ibu kota Republik, menang. Itu pertempuran besar. Ya. Yang dilawan pun orang-orang besar juga, menang. Kau ke laut. Kemudian 2 periode memenangkan Pilpres. Menang lagi. Jadi kau katakan Jokowi jahat. Kalau Jokowi jahat, ya di mata rakyat Jokowi jahat, nggak mungkin 5 kali pertempuran besar, ya yang itu butuh dukungan rakyat dimenangkan oleh beliau. Jadi jaga bacot kau, Refli. Ya, saya sebagai anak Solo Mulyono, ya marah. Ya, kalau kau nggak suka, ya datang ke sini. Kita debat di sini di ruang konsensus bersama saya. Bodius Makrobilia, saya tantang kau. Ya. Nah, kemarin kita lihat juga aksi yang kemudian Refli ini dengan Jahmada, Girsang, ya mereka sesama advokat bersalaman ya. Ternyata hampir berantem mereka berdua, hampir jotos-jotosan. Ini teman saya yang paling baik, tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, bang, jangan dong, bang, jangan. Jangan, udah. Nah, menurut info yang saya dengar, ya Refli itu mau pamit tuh, tapi dia sok-sokan, merasa selebriti sekali ya kan, merasa orang top ya kan, datang ke panggung salaman sama Urang Sumando saya itu, Jahmada Girsang tuh Urang Sumando. Ya, karena istrinya satu kampung dengan saya. Nah, saya juga kaget pas salaman. Ya, saya melihat refleks Bang Jahmada itu berusaha melawan pelintiran. Jadi kayaknya ketika salaman, ya, Refli itu memelintir tangan Jahmada. Ya, terang aja Jahmada respon, marah, diremas tangan Refli, dipelintir balik, didorong ke belakang, hampir jotos-jotosan. Emang kurang ajar tuh orang. Si Refli, syukur aja gak langsung ditonjok sama Bang Jahmada. Ya, jadi kan kita bisa melihat ya, itu tontonan publik. Masyarakat bisa melihat semuanya secara telanjang. Betapa seorang Refli Harun, ya, yang katanya orang terdidik, ya, bergelar doktor, ya kan,
itu ternyata kelakuannya ya serendah itu. Kok orang serendah itu berhak ya mencaci Pak Jokowi itu jahat? Ya, itu nggak pantas. Jadi karena itu, kepada seluruh termul ya, kita tetap kompak, kita tetap solid, kita adalah Jokowi lover, mencintai Pak Jokowi secara tulus, ya, hanya demi Republik ini bisa lebih maju dan bangkit menjadi negara maju, ya. Dan kepada Rismon, ya, Lei, kau mending balik dulu ke Bali ke sana, Lei. Kau tinggalkan Jakarta dulu, kau punya tugas, Lei. Selesaikan itu buku, ya. Kau jangan muncul lagi di televisi untuk sementara. Kau selesaikan tugas menulis buku Jokowi White Papers berupa yang antitesisnya. Ya kau harus buktikan di mana letak kesalahan kau yang dulu. Ya, udahlah, nggak usah kau hiraukan Refli, Roy. Bentar lagi mereka, khususnya Roy, Diva, ya akan diadili di pengadilan. Kau tonton aja dari Bali G sana. Tapi jangan lupa, Lei, kau jadi saksi mahkota. Kau jaga diri kau dengan baik. Ya kalau perlu, ya kau harus masuk di dalam orang yang dilindungi di dalam LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kau harus di safe house. Ya, kalau tidak bisa rame lagi nanti urusannya. Itu aja kira-kira teman-teman seluruh Indonesia, teman-teman termul. Kita tetap termul ya, orang-orang yang rendah hati ya, orang-orang yang termuliakan. Jangan cepat marah, jangan juga cepat emosi. Kontrol diri, jangan seperti Refli Harun. Lupa ngontrol diri. Karena apa? Sombong. Orang yang sombong tuh lupa dia mengontrol dirinya. Kita jangan sombong, kita tetap rendah hati karena Pak Jokowi orang yang kita banggakan ya, tetap adalah orang biasa, bahkan mengaku saya ini orang kampung, saya ini orang biasa-biasa saja, saya itu bukan siapa-siapa. Luar biasa kan seorang Joko Widodo gitu loh, dengan segala kerja kerasnya tetap mengaku sekarang sebagai saya itu bukan siapa-siapa, saya orang kampung. Kita tiru itu, kita teladani itu. Jangan kita teladani orang-orang kelompoknya Roy Suryo yang memang berniat bikin gaduh. Saya berharap Polda Metro Jaya tahan mereka ya supaya kegaduhan yang sampai dikomplain oleh Pak Yusuf Kalla itu tidak terjadi lagi. Kegaduhan terjadi Pak JK karena orang-orang ini belum ditahan oleh Polda Metro. Kita tunggu nyali Polda Metro Jaya untuk menahan kelompok Roy Suryo ini supaya lebih tertib. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.